Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Amin. Senang sekali nih jamaah, kami kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Halo Mas Dudu. Hai Zara. Siapa di sana? Oh, enggak. Mas Dudu hari ini kayaknya bahagia banget deh. Wah, itu kebahagiaan tuh harus terus diperlihatkan sebagai bentuk rasa syukur kita, Zara. Masya Allah. Ya, karena kita tuh harus, untuk menjadi bahagia, kita tuh harus bersyukur. Iya ya. Jangan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Masya Allah. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Oh gitu. Mau di lapangan bola, lapangan tenis meja, lapangan bulu tangkis. Atau lapangan basket ya. Atau lapangan basket, atau lapangan pondok cabe. Wah. Masya Allah, berarti emang harus gitu ya Mas Bedu ya? Kita harus terus bersyukur, harus terus bahagia gitu? Iya, bersyukur tuh harus terus bahagia dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Kita tetap harus bersyukur, Zara. Masya Allah. Tuh kan. Mas Budi ini keren banget. Tambah keren sekarang. Wih, Masya Allah. Tambah keren. Kalau kata bahasa Jawanya keren tuh. Kan. Tambah keren, bener. Jadi kelihatan gembira terus ya. Jadi gitu Zara. Jadi di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan supaya kita itu jangan bersedih, tapi harus selalu bahagia. Baik di dalam suka maupun duka. Itu memang dianjurkan begitu. La tahzan ya. Beda ya. La tahzan itu jangan takut. Oh bukan, jangan sedih. Iya, jangan sedih kan? Innallaha ma'ana. Ada mama. Waalaikumsalam. Salam. Mah? Damang Bu. Alhamdulillah Bu. Damang Bapak. Alhamdulillah, Pak Restu. Biru. Biru laut, biru telur asin, atau biru naon eta? Biru dongker. Biru bang. Biru dongker. Iya, betul. Masya Allah. Ini Mama, Mas Bedu katanya bahagia terus Mah. Mau dalam keadaan lapang, sempit, dalam keadaan apapun Mas Bedu bahagia terus gitu Mah. Alhamdulillah. Keren ya Mas. Saat ini lagi bahagia? Alhamdulillah, Mas. Lebar senyumnya. Wih, Masya Allah. Langsung pipitnya langsung keluar. Apa terlihat tidak bahagia betul, Mas? Kok kayak unyil. Sampai kayak jam dinding Mama. Oh, iya gini ya, Mas. Oglek. Jam dinding. Serem kalau jam 12 mah bunyinya mah panjang, tong. Kan udah tahu tiap hari jadi nggak serem. Oh, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bahagia menurut Al-Qur'an. Bahagia menurut Al-Qur'an. Bahagia. Satu kata di mana semua manusia mengejar-ngejar kata bahagia. Ya apa ya? Iya Mah. Semua pengen bahagia. Hasan. Sungsang sumbel. Nyari satu kata bahagia dikejar kemanapun. Kalau piknik ke Bali bahagia, lari ke Bali. Balanja ke Tanah Abang bahagia, ke Tanah Abang. Kalau makan di sana bahagia, happy. Uber. Yang namanya kata bahagia. Ada orang yang mendapatkan bahagia, dia senang. Ada orang yang setengah senang. Ada orang yang kurang bahagia. Ada orang yang stres jauh dari rasa bahagia. Ada orang yang bunuh diri gara-gara nggak dapat bahagia. Bener nggak Duk? Iya Mah. Namun mana sih definisi bahagia? Khususnya kita buat umat Islam. Apa sih yang membuat kita manusia bahagia? Tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Quran dan Sunnah Rasul. Kita lihat. Al-Mu'minun 1 sampai dengan 9. Inilah yang Allah katakan dalam ayat ini yang membuat kita sebagai hamba Allah bisa berbahagia. Coba kita lihat. Lihatlah diri kita, sudahkah tandanya ini ada apa enggak? 1.
Kalau sholat khusyuk, apakah selama ini sholat kita sudah khusyuk apa belum? Belum. Mikirin naon? Cicilan. Cicilannya sampai monyong si Zahra. Jadi kata Allah, orang yang sholatnya khusyuk benar-benar dia merasa bahagia. Ketika dia sholat sendirian berhadap dengan Allah, dia yakin Allah sangat dekat dengan dia. Inilah yang membuat orang tadi merasa bahagia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Muhammad. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat dengan Allah. Inilah kalau orang merasa dekat dengan Allah, di antaranya dengan sholat yang khusyuk, orang tadi kata Allah pasti merasa bahagia. Masya Allah. Dimanapun dia yakin sangat dekat dengan Allah, memperhatikan kita, kita merasa bahagia. Makanya curhat kepada Allah dalam sholat, dia khusyuk sampai nangis. Di kita mata balik. Kalau punya masalah nangis, kalau bahagia kagak nangis. Nah ini dia. Berarti apa sih Gus? Artinya itu mah bahagianya semu. Semua. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk ke arah ini biar kita bahagia. Amin. Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita dapatkan selama ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Betul. Yang sejatinya. Yang bahagia membawa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah. Jadi bahagia benar-benar yang fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina azabannar. Artinya? Ya, artinya pokoknya kita berdoa agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat ya, Bang. Wakina azabannar artinya? Agar kita terhindar dari siksa api neraka. Ih, hebat betul ya. Masya Allah. Ya Allah. Baik jamaah, selanjutnya nanti kita akan kembali lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Salatullahi wassalam. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Berasa kuis tebak lagu. Jadi yang membuat manusia bahagia kata Allah dalam ayat tadi Ya. yang pertama Apa? kalau sholat khusyuk. Oh, Khusyuk, satu Ma. tadi. Makanya kita belajar biar sholat kita khusyuk. Sementara kalau kita tidak khusyuk dia lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim Sahun. celaka. Orang yang sholatnya lalai dalam waktu, entar-entar melulu, lalai dalam bacaan, lalai dalam kehusuan, gelinggasahan, gegaruk, nungak nengok, kan ada yang begitu. Iya. Ada mah. Itu manina. Iya. Jadi orang yang sembahyangnya khusyuk, kata Allah mendapatkan kebahagiaan hatinya. Yang kedua, tandanya anil lagwi mu'ridun. Tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Punten nih, Mak Taklim. Makan guru ngaji Mak Taklim di kampung. Di kampung Mama, bukan kampung dia. Iya, beda loh. Coba, masih ada nggak di antara kita nih, khususnya yang ngaji nih, Iya. apalagi yang kagak ngaji, Iya mah. masih suka ngomongin orang, masih suka berbuat dan berkata yang nggak berguna, misalnya orang lewat dijeblehin, ya kan? Iya, iya. Kan suka ada. Iya mah. Misalnya ada orang lewat dikedip-kedipin ke dalam cacingan. Itu kan perbuatan yang tidak berguna sebetulnya, tapi dilakukan. Kalau mereka melakukan ini, kata Allah dalam ayat ini, mereka belum mendapatkan bahagia yang sesungguhnya. Oh Masya Allah. Yang ketiga, lizakati fa'ilun. Orang tadi selalu menekan zakat. Lihat diri kita masing-masing. Ada nggak tunggakan zakat yang 2,5% tiap tahun? Tunggakan hutang, Asron bisa aja. Tunggakan zakat, hati-hati karena wajib tiap tahun keluarkan zakat. Mensyukuri nikmat Allah. Kemudian apalagi orang yang menjaga kehormatannya kecuali dengan pasangan masing-masing. Iya mah. Artinya kalau ada orang suka curi-curi pandang, selingkuh, kata Allah dalam ayat ini dia belum mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput milik kita. Setan menggoda manusia yang belum nikah biar berbuat zina karena udah kangen banget.
Aduh. Mesra banget. Yang udah nikah sama setan digodain biar berpisah. Ya Allah. Oh, makanya orang yang beriman dan berbahagia kata Allah, orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak pernah berbuat zina, PDKT-nya pun tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali dengan pasangan mereka. Kemudian kalau seandainya ada orang berbuat selain itu, misalnya dia berbuat zina, ngatain orang, sholatnya tidak benar, nah mereka rugi. Nauzubillah. Nah, ada lagi tandanya kata Allah. Apalagi tandanya orang yang menyampaikan amanat dan menunaikan janji mereka. Pernahkah kita mendapatkan amanat dari orang? Pernah. Apakah selalu, kalimatnya selalu, apakah selalu kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya? Ataupun ada yang ditahan? Tidak selalu, ada yang tahan. Sama. Nah itu dia, pelan-pelan. Tidak selalu, ada yang ditahan. Ditahannya di sini. Tahan, Pak. Nah artinya Anda orang yang munafik. Ada orang yang janji, oh nggak usah yang muluk-muluk. Kadang-kadang emak-emak, bapak-bapak aja janji sama anaknya. Iya mah. Anaknya cerewet, besok ya dibeliin, jangan sekarang. Nah. Mainan. Besoknya? Kalau lulus kamu mama beliin sepeda. Kalau kamu puasanya mama beliin bajunya 3. Nah. Harusnya kita sebagai orang tua menunaikan janji-janji kepada anak-anak biar anak bahagia. Tapi punten kebanyakan memang janji tinggal janji. Banyak orang tua yang janji sama anak-anaknya tidak ditunaikan. Ya Allah. Artinya kata Allah jauh dari kebahagiaan. Contoh, kalau ada apa-apa bapaknya emaknya ngejanjiin, alah ayah janji mulu dari dulu, belum ada buktinya. Jadi jauh dari bahagia kan? Kenapa? Ngebohong mulu. Kemudian apa lagi? Orang yang continue dalam sholat, khusyuk dalam sholat, terus menerus sholatnya nggak pernah ditinggalkan. Coba kalau orang yang beriman, jangankan sholatnya ditinggalkan, terlambat aja mikirin. Pusing ya mah, langsung aduh. Masya Allah, dosa banget saya sama Allah. Jadi kalau kita pengen bahagia sesuai dengan aturan agama, aturan Al-Quran, yang pertama kalau sholat khusyuk, tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna, selalu mengeluarkan zakat, menjaga kehormatan, nggak pernah selingkuh, apalagi berbuat zina, kemudian menunaikan amanat dan menyampaikan amanat, kemudian apalagi menunaikan janji-janji, dan seterusnya. Yang nomor 6, orang tadi sembahyangnya kontinu. Begitu tandanya, baru bahagia. Ya istiqomah ya Maya. Istiqomah. Bahagia. Ya. Itu nyari kebahagiaan mah jangan jauh-jauh, lihat di Quran. Lihat di Quran ya mah. Tujuan hidup Ini orang mah kan. bahagianya kalau punya duit MM-an baru bahagia. Pertanyaannya, pernahkah Anda punya duit MM-an? Belum pernah mah. Mama ajarin, dengerin. Duit yang 50 ribuan, pulang ke rumah, 1 masukin 50 ribu di ember cucian. 1 di ember buat ngepel, 1 di ember buat ngebilasin. Mama jamin Zahra punya duit 3M. 3M. 3 miliar. 3 miliar. Iya. Masya Allah. Kalau orang yang nggak mengerti apa yang Mama sampaikan atau orang yang ngerti agama, memang mencari kebahagiaan tuh mereka udah langsung larinya ke harta dan Beda. juga duniawi gitu ya Maya. Ada sampai ada istilah seperti ini mah, lebih baik nangis di Ferrari daripada tertawa di atas angkot. La ilaha illallah. Bagaimana kalau seumur hidup nggak beli Ferrari? Iya. Iya. Mikir dong. Bisa gila Artinya walaupun sendiri. dia sedih mah hidup dia, tapi dia kaya dibandingkan bahagia tapi dia miskin. Makanya orang yang kaya bukan kaya dengan harta, tapi kaya hati. Makanya bagaimana biar bahagia? Orang yang bahagia, orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kebahagiaan bukan terletak pada rumah mewah. Kebahagiaan bukan terletak pada duit yang MM-an kata Zahra tadi. Dengan suami yang tampan, istri yang cantik, bukan. Bukan tuh Bu. Makanya di sini, walaupun hidup cuma di perumnas, yang penting makan cukup sama oseng-oseng kangkung, sama panggang ayam, sambal goreng, udah enak aja tuh. Iya ya. Coba makan di rumah makan mewah. Ya. Begitu bayar kita berlima, Masya Allah sekian jeti. Astaga. Begitu lihat angkanya, ya Allah coba gue pengen tetangga gue yang fakir miskin. Nah. Kebagian sekian orang. Iya, bisa makanin banyak orang ya Maya. Jadi sekali lagi, kebahagiaan tidak diukur dengan uang, dengan materi, tapi kebahagiaan bagaimana mensyukuri di dalam hati.
Itu yang bahagia sesungguhnya. Nah pastinya mah, kalau tadi kan kata mama, kita memang harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah begitu pula nih jemaah, kita harus seimbangkan antara tausiah mama dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Nanti kita lanjut lagi ya ma ya. Jemaah, pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab mama setelah ini. Yang ada di studio juga boleh nanya ya, seputar tema kita yaitu bahagia menurut Al-Quran. Tetaplah bersama kami jemaah di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jemaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Bedu. Ya, oke. Kita beri kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya kepada Mama Dede. Silakan. Siapa? Ya Bu, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana. Galau mah. Ada apa Yana? Ini mah saya mau nanya. Kan saya merasa bahagia gitu ya punya anak pesantren tahfidzul Quran. Terus Alhamdulillah. kakek dan nenek yang sudah meninggal, terus saudaranya merasa bahagia nggak tuh di alam sana gitu mah? Bu, kalau cucunya anak Yana ini selalu mendoakan kakek neneknya, insya Allah sampai ke sana. Karena yang namanya anak-anak baik sekarang bukan hanya Yana ibunya atau hanya suami Yana, tapi boleh jadi anak hebat bisa hafal Al-Quran gara-gara doa nenek kakeknya. Makanya doakan mereka. Yana bilang ke anak Anda banyak berdoa buat nenek kakek kita. Contoh nih, kalian muncul ke permukaan sekarang bukan karena kalian hebat. Iyalah. Boleh jadi uyut nenek kakek mak kalian yang banyak bekerja, banyak berkorban. Contoh Yan, Inna Sofa wal Marwah. Yang lari adalah Siti Hajar, bolak-balik 7 kali. Apa Siti Hajar dapat air? Kagak Yan. Justru di kaki anaknya ngerembes. Artinya perjuangan orang tua, doa orang tua dihasilkannya oleh Allah, hasilnya melalui anak begitu. Ya, terima kasih mah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yana. wabarakatuh. Tapi anaknya ibu suka mendoakan nenek kakeknya sudah nggak ada? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Di pesantren nggak usah khawatir. Iya. Insya Allah kiai-kiai tahu persis bagaimana mengajarkan santrinya. Masya Allah ya Ma ya. Supaya amal leluhur sama terdahulu didoakan terus ya Ma ya. Ya. Nah Ma, ini pertanyaan Instagram boleh ya Ma? Boleh. Terima kasih ya jamaah yang sudah nanya ke Instagram. Ini yang dipilih sama tim kreatif ada @dewitch_aja. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Imbalan apa jika kita hatam Quran berulang-ulang dan mengajak suami untuk ikut mengaji dan baca Quran mah? Dia nanya imbalannya mah. Anda nggak usah pengen imbalan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan khawatir. Kalau Anda niat baca Quran bolak-balik karena Allah, Allah kasih pahala. Amin. Anda mah belum apa-apa udah imbalan, berhitungan banget. Astagfirullah. Coba kalau dihitung nikmat Allah, mata bisa melihat dan seterusnya nikmat yang tidak akan terhitung banyaknya. Dihitung dengan ibadah Anda, berapa banyak ibadah Anda? Kok berhitungan? Nah iya tuh. Jangan-jangan Allah tidak suka dengan yang berhitungan. Astagfirullah. Hitung-hitungan itu salah. Ini belum apa-apa, imbalan apa yang Allah berikan bagi orang yang berkali-kali hatam. Kenapa? Fungsi Quran apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk. Penyata petunjuk dan pembeda yang boleh yang tidak. Artinya, apakah Anda baca Quran mengerti isinya? Apakah sudah mengamalkan isi Al-Quran? Itu jangan hanya cukup membaca, tapi kelakuan sombong, berasa gue paling hebat. Ya Jadi
Kita mentadaburkan Al-Quran, membaca terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan, itu yang benar, jangan dihitung-hitung. Begitu ya Bu Dewich ya, jangan ditanya imbalannya apa, tapi ikhlasin aja sama Allah, Allah lebih tahu balasannya. Betul. Ya. Selanjutnya lagi ada nih Mas Budi. Ada, silakan Zara. Boleh ya, sahabat Samsul Bahri Tanri namanya. Oh, sama Samsul Bahri, Itu Samsul Bahri. Di yang Nurbaya orang Padang dong. yang dikawinin paksa siapa? Datuk Maringgi. Oh, Datuk Maringgi. iya. Samsul Bahri kan? Iya, Samsul Bahri. Ceweknya nama siapa? Siti Nurbaya. Pintar beduk. Kisah zaman Samsul dulu ya. Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Samsul Bahri. Salam doa, semoga Mama dan tim semua sehat. Amin. Amin. Mama tolong ajarkan cara dan doa agar anak-anak kami bisa semuanya mudah hafal Quran, Mah. Terima kasih. Bukankah kita doa? Ini doa-doa yang semua bisa berdoa ini. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar diberikan jodoh yang baik bagi Amin. yang belum menikah. Iya, Mah. Kalau sudah nikah diberikan pasangan yang baik. Yang belum punya anak, minta anak yang baik. Yang sudah punya anak, minta anak yang jadi imam bagi orang-orang yang soleh. Itu permohonan kita. Iya, Ma. Kan yang imam yang baik tentu diantaranya mengerti Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Iya, seperti itu ya. Berarti sahabat Samsul Bahri tadi, masnya. Salam buat Siti Nurbaya. Oh, dia seangkatan ya, Ma ya? Siti Nurbaya Masa dijodoh. angkatan pacarnya ya? Siti Nurbaya sama Samsul Bahri pacaran. Ya. Terus dijodohkan sama Datuk Maringgi. Nah itu dia tuh ceritanya. Oh, gitu. Anak kecil kagak tahu cerita. Itu karya Oh, karya penulis Asrul Sani. Ya betul Asrul Sani ya? Sekarang zamannya Siti Badriah, jadi nggak tahu. Ya, dia lagi cantik dong. Dia lagi cantik. Siti Nurbaya ya. Iya, Mah. Mah, ngomong-ngomong nih, Mah, apakah boleh gitu kalau kita meminta, ya Allah bahagiakanlah saya dunia dan akhirat. Itu muluk-muluk nggak, Mah, sebenarnya doa kayak gitu? Tidak. Lihat dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Allah salah. Bukan dunia hasanah aja. Tapi di dalam ayat selanjutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngapain cuman bahagia di dunia, mati dikebugin malaikat? Nauzubillah ya Allah. Iya kan? Iya, Mah. Begitu. Jadi memang doa kayak gitu nggak muluk-muluk ya? Enggak, dan itu dalam Quran. Jadi dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, yang pertama kalau ada orang berdoa hanya dunia yang hasanah, ditegur oleh Allah. Tegur. Harusnya dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu yang alhamdulillah, mudah-mudahan Masya kita Allah. dengan kru semuanya mendapatkan bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Benar. Berarti kalau pepatah yang bilang kalau kau kejar duniamu maka kau bisa ada kemungkinan tinggal akhiratmu. Tapi kalau kau kejar akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Benar nggak, Mas? Betul. Masya Allah. Kalau orang di alam dunia, dia hanya mengharapkan dunia. Kata Allah, aku berikan semua yang kalian harapkan. Tidak merugikan kalian sedikit pun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa pilih ma'amalhum piha wa hum piha la yuhsun. Hud 15. Siapapun di antara kalian yang mencari bahagia di alam dunia dan perhiasan dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, itu yang dia cari. Aku berikan semuanya dengan sempurna, sedikit pun tidak dirugikan, cuman akhiratnya. Bagaimana ayat 16? Iya, Mah. Allah mengatakan, ulaika alladziina fil akhirati lan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Nauzubillah. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya cuman sia-sia. Sia-sia, ya. Makanya kita kalau ngomong, kalau sholat, kalau berbuat, semuanya niat karena Allah, bukan karena dunia. Jangan salah niat. Iya. Oke. Mah, kita diwajibkan untuk berbahagia dalam kondisi dan situasi apapun ya, Mah. Ya. Mungkin baik suka maupun duka. Lapang ataupun sempit. Nah, gimana kita bisa berbahagia dalam kondisi berduka atau dalam kondisi sempit, Mah? Ketika kita mendapatkan musibah, banyak masalah hidup, jangan merasa saya paling susah. Iya. Nengoklah ke bawah, yang orang musibahnya lebih besar, yang masalahnya lebih berat. Contoh, sedih banget, rumah bocor, Ya. orang lain masa umur-umur ngontrak nggak punya rumah. Oh, alhamdulillah. Sedih banget, mobil rusak. Jangan sedih, Ya. orang masa umur hidup nggak punya mobil. Iya, Mah. Alhamdulillah. Itu diantaranya
biar kita bahagia. Bahagia. Begitu. Lebih nerimo kalau kata orang Jawa ya, Maya. Masya Allah. Baiklah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya, Mama, Mas Bedu dan jamaah. Pertanyaan di Instagram di @rumahmamadeda_tvian juga akan dijawab Mama setelah ini lagi ya. Yang ada di studio nanyanya setelah ini juga ya. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Iya. Lanjutkan silakan. Ya. Silakan, apakah ada yang ingin? Enggak, saya mau nanya, silakan ada yang mau bertanya lagi? Iya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita. Saya Rosidah. Galau, Ma. Ada apa Rosita? Ma, saya mau nanya nih. Kita kan habis sholat tuh. Habis sholat nggak baca Al-Quran. Lagi khusuk baca Al-Quran, terus tiba-tiba ada tamu. Langsung kita tutup tuh. Terus gimana itu, Ma? Hukumnya, Ma? Boleh, tidak masalah Rosita. Karena yang namanya baca Quran satu huruf pun itu boleh. Pahalanya banyak. Bukan per Jadi ayat. seandainya Rosita bilang lagi baca Quran, tanggung nih. Tanggung. Assalamualaikum, ada tamu. Waalaikumsalam. Kalau saya sih ditandain, ada kan yang di betot tuh yang hijau. Iya. Ditandain di situ tuh, tutupin. Jadi ntar kalau baca lagi kita lanjutkan di situ. Boleh, tidak masalah. Ya udah, gitu aja. Terima kasih Yang ya, Ma. tidak boleh Ibu Rosita kalau lagi sholat. Sholat itu dialog kita dengan Allah. Kalau ada orang Assalamualaikum, bacaannya dikencengin. Oke. Oke. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ibu Rosita. Makasih ya. Kalau gitu lanjut nih. Lanjut. Instagram ya Mas Bedu ya. Iya, iya. Ini yang dipilih lagi ada dari Yeni 742. Oke, Yeni 742. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ya yang ngaji menggunakan handphone? Mau pakai Quran kek, mau pakai HP, yang penting bacaannya tartil. Cuman saran saya, di Quran tuh ada di HP tuh ada Qurannya. Ada. Jangan dibawa ke WC. Oke? Oke, kalau bacanya sambil nih makan, saudara sering lihat misalnya kalau di kereta atau di Transjakarta tuh berdiri sambil baca, jadi sambil gini-gini tuh baca Quran, boleh? Boleh. Nggak masalah. Daripada nggak baca, ntar ngeliatin orang yang dandannya, yang bajunya, Jadi banyak julid dosa. deh. Mendingan ke situ. Mending baca. Tapi hebat juga tuh, sambil bergerak tuh kan nggak gampang tuh. Iya itu Luar fokusnya biasa. konsentrasi. Kalau luar biasa. ahlinya kayak mereka gampang. Huruf gerak-gerak itu kan. Iya, Tuh, kan bisa digedein. iya, sih digedein jadi bisa lebih mudah ya. Iya, Masya Allah. Dalam situasi apapun ya, Mah, boleh tuh Mah baca Al-Quran ya. Dalam tiduran, kalau tiduran boleh Mah baca Al-Quran, Mah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang benar beriman kepada Allah, dia zikir, ingatnya kepada Allah. Berdiri ingat, duduk ingat, berbaring ingat. Ingat. Itulah yang benar beriman kepada Allah. Jadi boleh tidur. Boleh. Sambil megang, mohon maaf nih Mah, Al-Quran dalam bentuk kitab, terus kita sambil baca begitu tiduran Tiduran gitu boleh. Boleh. Tapi kurang sopan. Coba kalau ngadep lurah aja ngadep sama tuh tiduran, ditampol sama lurah. Ditampol. Apalagi baca ayat suci Al-Quran. Iya ya, Masya Allah. Sebetulnya sih boleh-boleh saja dengan ayat tadi Ali Imran 191 kan. Diri, duduk, berbaring boleh. Boleh. Misalnya kita capek banget, daripada bengong ngelamun, besok baca. Cuman kebanyakan setan datang, Astaga. kena AC, kena pegang lap. Tidur. Akhirnya bukan kita yang baca Quran, Quran nonton bedu bobo. Masya Allah. Akhirnya kita dibacain Quran. Ditahlilin mau. Ya Allah, jangan dulu lah. Astagfirullahaladzim. Iya, Tapi Mah, bahagia menurut Al-Quran, bisa nggak kita merasakan diri kita, udah kok saya udah cukup bahagia? Atau sebenarnya manusia itu orang yang haus akan kebahagiaan terus-menerus, Mah?
Manusia itu haus dengan kebahagiaan kalau dalam tanda kutip yang mereka cari keduniaan. Harta. Udah punya rumah satu pengen dua, udah punya gedung satu pengen dua, punya gelang atu pengen tiga, punya baju biru pengen hijau. Terus aja kecuali yang Allah ajarkan dalam Al-Mu'minun 1-9. Masya Allah. Kata Cak Asror, istri satu mau nambah lagi gitu tuh mah. Terserah dia. Kalau 1 bulan puas mah, kan gue yakin Yari nampol loh. Aduh, parah banget Cak Asror. Tadi kedengeran suaranya mah. Boleh. Apakah sanggup membiayainya? Nah, Berarti mah Kerja mah. buat bantu. kalau ada orang yang ingin menikah lagi, bisa dibilang belum tentu rumah tangganya tuh bahagia gitu, Bang. Belum tentu. Punten, pengalaman karena banyak yang curhat. Orang kalau dengan satu istri sudah merasa bahagia, Ya. menikah dengan yang kedua jarang yang aman. Iya mah, Pasti punya masalah bergesekan. pasti goyah. Satu suami berebut berdua, dua-duanya pengen penuh perhatian. Ya. Mereka saling gesek. Oh, bukannya ingin berbagi kebahagiaan, Mas. Boleh jadi berbagi kebahagiaan kembali kepada hati istrinya, dua-duanya, bukan hanya satu, dua-duanya. Dua. Dua-duanya ya, Mas. Betul, kalau dua, Iya. empatnya kalau empat, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. kan empat. Iya, opat namanya. Bedu mau berapa? Hah? Mas, Ah, bedu mah, walaupun bedu emang kelihatan niatnya ada nih, mah. Bedu mah satu aja, mah. Ya Allah. Alhamdulillah. sekarang. Kalau Allah berkata lain ya baru bedu nerima. Rasanya habis komanya ini yang mencurigakan. Iya. Harusnya tadi langsung titik. Bedu kan percaya pada rukun iman yang ke-6, mah. Betul. Waduh. Kodo dan kodar. Alhamdulillah, tauhidnya sudah kuat. Iya, mah. Masya Nanti Allah. kalau Allah berkata lain, kita harus terima dengan ikhlas ridho, mah. Itu Anggi dengerin laki lu ngomong. Ya, sekarang yang bedu terima juga bedu ikhlas ridho punya istri satu gitu loh, mah. iyalah. Apakah Anda merasa bahagia? Bahagia, mah. Alhamdulillah. Bahagia dong Mas Bedu. Masya Allah. Ada komanya Intonasi suara bahagianya beda. Iya. Bahagia gitu. Seolah-olah ada Masa keterpaksaan. sambil dijanjiin, aku bahagia. Jangan dong. Acik ntar bahagia, mah gitu. Bahagia ya. Ya, Tapi yang penting ya, bahagia tuh ya, yang penting ditampakkan. Orang juga melihat kita bahagia, orang juga ikut bahagia ya, Pak ya. Sedekah kebahagiaan, senyum, melihat orang bahagia. Iya Macam betul berut ditampakkan. aja gitu. Pama binikmati rabbika apa hadis. Kalau punya nikmat ditampakkan sama orang. Masya Allah. Baik Mama, terima kasih tausiahnya Mama hari ini. Masya Allah jamaah, ingat tuh pesan Mama mengenai bahagia menurut Al-Quran. Yang pertama, sholatnya udah khusyuk. Yang kedua, tentunya menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak baik ataupun tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat dan juga sedekah. Yang keempat, menjaga diri kita agar tidak selingkuh di luar dari pasangan kita. Nah, yang kelima, tentunya menjaga amanah dan juga memelihara amanah tersebut. Yang keenam, sholatnya harus istiqomah. Nah, seperti itu jamaah ya. Insya Allah kita bahagia lahir dan batin, Amin. dunia akhirat. Amin. Amin. Yuk kita berdoa, yuk Yuk. Mama. Silahkan. Terima kasih, Zara. Pemirsa, ibu-ibu, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang bang yang beriman dan berbahagia. Engkau sampaikan kepada kami ada 6 tanda orang-orang yang beriman dan berbahagia. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan sholat-sholat kami yang selama ini mungkin maaf belum khusyuk. Jadikan sholat kami sholat yang khusyuk. Kalau selama ini mungkin kami lalai masih berkata berbuat yang tidak berguna, kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam hati kami agar kami tidak berkata dan berbuat yang tidak berguna. Kalau yang membuat kami bahagia ini keluarkan zakat, insya Allah kami keluarkan ya Allah. Sedekah kami pun keluarkan. Namun seandainya masih ada orang yang sudah nisab tadi tidak pernah mengeluarkan zakat, sadarkan mereka bahwa zakat merupakan kewajiban kita umat Islam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami setia dengan pasangan kami.
Karena orang yang tidak setia merupakan orang yang tidak beriman dan tidak berbahagia. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang yang amanat bukan yang hianat. Jadikan kami orang yang menunaikan janji kami. Jadikan kami orang yang istiqomah dalam mengerjakan ibadah salat kami ya Allah. Berikan kepada kami rasa bahagia. Berikan kepada kami rasa syukur. Dengan syukur tadi timbul kebahagiaan. Selamatkan kami ya Allah, dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Widu. Ana Bawi terima kasih. Sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.